Saat video ini dibuat, di reportase 6-7 juta konten kreator mendadak jadi pengangguran. Lebih spesifik, afiliator atau yang gue bilang namanya e-commerce creator. Dimana ini adalah orang-orang yang bikin konten bukan untuk viral, tapi juga langsung jualan produk yang dia percaya bagus. Dan dengan harapan mereka dapat komisi. Dan mereka semua ini sekarang dibilang jadi pengangguran. Karena TikTok Shop udah resmi ditutup. Ada yang bilang ini sudah benar, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang jelas kita gak mungkin dong diem doang abis itu meratapi nasib doang. Cuma berharap dari surat official dari TikTok ngomong ada di masa depan. Ini kan hanya spekulasi, belum kalau kita ngomongin eskalasi berikutnya. Keputusan pemerintah ada suatu faktor eksternal yang kita kagak bisa kontrol. Dan itu kenapa hari ini gue pengen bahas sesuatu yang bisa kita kontrol aja dibandingkan kita spekulasi terhadap pemerintah mau ngapain. Gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu dari dunia maya ini? Ada yang bilang bagus dengan TikTok ini reset, the great reset. Ada yang bilang bagus kita balik lagi ke tahun 2016, the great renaissance. So itu yang gue pengen bahas di hari ini. Belasan cara untuk kalian bisa memastikan kalian tidak bakal kelimpungan lagi kalau misalkan terjadi hal-hal yang kalian tidak inginkan seperti TikTok Shop ditutup. Gue bakal bahas algoritma TikTok yang terbaru sampai gimana caranya kalian itu bisa bikin sistem atau metode atau konsep untuk melindungi kalian dari segala macam kebijakan. Mau kalian kreator, afiliator, atau bahkan brand, pastiin lu nonton satu persatu sampai habis. Profesi konten kreator terkesan sesuatu yang enak kan ya. Cuma modal handphone, ngoceh, abis itu dapat duit. Apalagi lihat cerita suksesnya, MrBeast, di mana di reportase net worth-nya itu udah sampai 7 triliun rupiah. Tapi sayangnya kagak semua orang bisa jadi kayak MrBeast. Gue berani komentar, industri konten kreator ini adalah subset dari industri entertainment. Di mana semua orang bisa jadi siapa-siapa. Tapi like industri entertainment, ada yang namanya the power of flow. Di mana the top 1% bakal meraup mayoritas kerjaan yang ada di industri tersebut. Pemikirannya seperti ini, kalau misalkan ada yang viral, ya mereka akan coba terus-menerus untuk viral terus kan dia. Alhasil orang tersebut brand equity-nya makin lama makin kuat. Dan makin kuat, makin viral, brand-brand pun nyamperin kreator tersebut. Itu kenapa orang-orang bilang kreator ini udah kayak profesi. Karena mereka harus terus-terusan viral. Dan pada umumnya kreator-kreator yang seperti MrBeast itu yang gue bilang entertainment creator. Dimana orang nonton karena subjeknya, bukan karena materinya. Dan mayoritas orang-orang seperti ini cari duitnya dengan endorsement atau brand deals. Pertanyaannya, seberapa banyak sih orang yang mempunyai karakter seperti MrBeast? Oleh karena itu, saat TikTok mempopulerkan cara berjualan dengan affiliate, itu tuh membuat semua orang jadi happy. Karena views bukan segalanya. Mau views lu dikit tapi lu bisa berhasil jualan ratusan juta, ya lu tetap happy kan? Sebelum gue ngebahas detail lagi, gue berasa gue butuh kasih konteks buat kalian yang baru kenal gue. Hai, nama gue Agus Teo Halim dan yang kalian lihat ini semua adalah studi kasus. Dimana di 16 Desember 2020 gue menjadikan diri gue studi kasus. Apakah beneran bisa yang bukan siapa-siapa itu bisa jadi seseorang di dunia maya ini? Dan gue kasih beberapa peraturan, yaitu gue sendirian, bahas gado-gado, kagak boleh giveaway, kagak boleh collab, dan gue harus ke-post 2 hari sekali. Dan gue ngebahas sesuatu yang bisa dibilangin orang itu ngebosenin banget, yaitu adalah buku. Fungsinya apa studi kasus ini? Untuk pengen tahu apakah beneran yang bukan siapa-siapa itu bisa jadi seseorang di dunia maya. Pertama yang harus kita bahas adalah algoritma TikTok setelah tidak adanya TikTok Shop. Dimana kalau kalian kagak tahu, algoritma TikTok Shop sama algoritma TikTok pada umumnya itu sebenarnya berbeda. Ngomong paling mudahnya gini, kalau misalkan algoritma biasanya, like Instagram atau YouTube, mereka cuma pentingin ini namanya retention rate. Seberapa lama lu tuh konsumsi konten tersebut. Semakin lama, pastinya lu semakin di-push. Sedangkan kalau misalkan TikTok Shop, itu bisa dibilang tidak diprioritaskan. Yang dia prioritaskan apa? Adalah seberapa banyak orang ngeklik keranjang kuning TikTok Shop-nya di video tersebut. Abis itu seberapa lama juga lu konsumsi TikTok Shop tersebut. Abis itu seberapa bagus review TikTok Shop-nya lu. Dan apakah TikTok Shop tersebut responsif atau tidak. Ini semua tuh dihitung sama TikTok Shop. Sekarang dengan tidak kayak TikTok Shop, kalian itu harus mikir like-nya kalian itu ngepost di IG. Pastikan kalian sekreatif mungkin mencari views sebanyak mungkin juga. Banyak yang bilang kok ini malah jadi balik ke tahun 2020, tapi gue lihatnya ini adalah suatu kesempatan buat kalian. Dimana kalau kalian yang baru mulai, sikat sekarang juga. Karena ini bagus banget kesempatan buat kalian untuk ngejar views dulu aja. Setelah kalian mengejar views, layaknya kreator-kreator pada umumnya, coba gunakan monetisasi dengan yang namanya endorsement. Dimana brand-brand kan pasti tetap aja butuh yang namanya kreator untuk ngepom-pom mereka punya produk. Butuh orang-orang yang nge-review produknya mereka secara organik. Oleh karena itu dibanding kalian pusing, udah langsung aja kalian itu tetap bikin konten, tapi bukan dalam konteks untuk berjualan, tapi untuk mencari views.
Dengan semakin banyak viewsnya kalian, alhasil followers kalian semakin tinggi, alhasil kalian bisa monetisasi dengan layaknya MrBeast, yaitu adalah brand deals. Berikutnya adalah kalian coba ikutin beberapa tren yang ada di Amerika Serikat. Dimana kalau kalian kagak tahu, sekarang ada namanya NPC trend. Dimana orang-orang itu nyawer dan abis itu kalian tinggal ngikutin aja apa yang netizen mau kalian lakukan. Mawar, I love mawar, I love mawar. Well, technically kagak usah se-ekstrem itu, tapi poinnya gue adalah kalian tetap masih bisa live, abis itu kalian bisa minta disawer. Tapi gue mohon dengan sangat, jangan mandi lumpur guys. Dimana saweran ini sangat umum kalau misalkan kalian itu genre gaming. Kalau misalkan kalian punya genre bukan gaming, kalian harus berpikir secara kreatif kira-kira konteksnya kalian itu, kalau disawer itu kalau misalkan lagi ngapain. Lanjut, kalian juga bisa mengaktifkan fitur subscription, dimana kalian bisa bikin konten live eksklusif gitu buat orang itu pengen masuk ke kontennya kalian itu harus bayar. Dan ada juga namanya series, dimana kalian bikin konten berbayar gitu. Ini sangat umum kalau misalnya kalian itu education creator, dimana kalian itu monetisasi dengan jualan kelas. Kalian berasa, oh konten gue ini berharga banget, gue pengen orang itu mengkonsumsi konten gue dengan harus bayar dulu. Nah itu kalian bisa menggunakan fiturnya TikTok series ataupun TikTok subscription. Lanjut, kalau misalkan itu kagak relevan buat kalian, kalian bisa melakukan yang namanya leads management. Ini sangat umum buat kalian para brand-brand, terutama brand-brand yang menjual jasa bukan produk. Buat kalian yang agak kurang paham apa itu leads, itu basically prospect guys, calon pembeli. Nah bisnis gue di TikTok pun sekarang kan udah kagak bisa kayak jualan produk ya. Tapi gue bisa nge-live abis itu meminta orang untuk mengisi form yang udah gue siapkan. Dan begitu formnya itu gue dapat, dan itu gue bisa follow up. Fungsi apa adalah untuk database-nya kalian. Menurut gue ini sangat bagus, terutama dengan pelajaran TikTok Shop ini. Kalian bisa menyimpan database tersebut, dan begitu kalau misalkan kalian udah siap untuk pindah toko hijau, toko oranye, ataupun nanti TikTok Shop masuk lagi, kalian bisa follow up ke database tersebut. Tips berikutnya menurut gue semua orang yang nonton ini harus lakuin, yaitu kalian harus tetap ngelakuin aja apa yang kalian kerjain, tapi kalian itu tautkan yang namanya personal website-nya kalian. Jadi kalau misalnya kalian kagak tahu, sekarang itu kalau misalnya kalian nge-live, itu tuh kalian udah bisa tautkan link ke personal website-nya kalian. Tapi saat video ini dibuat hanya untuk akun bisnis, kita hanya bisa spekulasi kapan ini bisa ke roll out ke semua kreator dan bisnis. Tapi menurut gue ini bakal jadi tren baru, dimana pas orang yang lagi nge-live, mau itu seller atau afiliator, pas diklik linknya, itu keluar semacam iframe gitu. Nah di iframe tersebut, nah itu bisa terserah kalian tuh mau taruhnya seperti apa. Dan kuncinya di sini adalah gue mau mastiin kalian memakai sesuatu yang bikin orang itu pengen ngeklik lagi. Karena jelasnya kalau cuma link-link kayak gini pasti orang bosen kan ya. Tapi kalau misalkan ada angka bikin orang itu kayak wah menarik nih, gue pengen ngeklik nih. Tapi kalau link doang pasti bikin orang berasa aduh ya udah check outnya ntaran lah. Dan ini tips yang penting banget buat kalian pengen ngelakuin hal yang sama. Pertanyaannya gimana cara bikin website sekeren ini? Namanya adalah lnk.id. So pertama kalian masuk aja ke website yang namanya lnk.id, kalian tinggal register aja. Habis itu di sini begitu masuk kalian akan ada yang namanya add new blog. Nah kalian bisa aja klik add new blog. Nah kalau misalnya kalian di sini jualan physical product, dimana gue asumsi banyak banget dari kalian yang jualan physical product, tinggal kalian klik aja physical product. Di sini layaknya toko online aja, kalian bisa taruh kalian punya physical product di sini, choose file, kalian taruh kalian punya foto, abis itu kalian taruh aja the long sleeve, taruh kategori yang kalian pengen, bisa kalian cari juga dari sini fashion atau baju. Harganya gue bisa taruh mau berapapun itu, contoh gue taruh 500.000. Habis itu gue bisa kasih harga coret kalau misalnya gue mau, harga 250.000 gitu kan ya. Kuantitinya berapa banyak nih gue bisa taruh nih, contoh unlimited ataupun ya gue taruh contoh cuma ada 1 gitu kan ya. Weightnya berapa gue bisa taruh ini dalam kilogram ya guys ya. Jadi gue contoh taruhnya cuma 0.2, lainnya mungkin cuma 30 buat cepet aja. Dan di sini juga ada varian. Nah, kalian kalau misalnya taruh contoh size kan ya pada umumnya ya. Kalian taruh add option, di sini mungkin S, ada M, terus kita taruh juga satu lagi mungkin ada L gitu ya. Pricenya juga kalian bisa taruh harganya berapa, 250.000. Nah, di sini kalian bisa enable WA notification. Jadi kalau misalkan ada pembelian langsung bisa dapat WA notif. Terus kalian taruh aja shipping code-nya contoh 1446060, all area, shipping method-nya juga all method. And ini kalau misalnya kalian punya kurir sendiri, kalian bisa taruh contoh kalian langsung nolin semua free ongkir contoh doang. Habis itu ada main question-nya nama sama
kalian punya calon pembeli punya nomor telepon, terus bisa taruh buy now, terus seperti yang gue bilang kalian bisa taruh grid atau large image ya, taruh aja large image buat bener kelihatan banget dengan angka ya, tuh besar-besar banget tuh 250.000, 0 Nah enaknya di Linkit juga bisa langsung jualan. Kalau misalnya calon pembeli kalian berasa kayak oh mau langsung beli aja dari sini, bisa gak? Bisa. Jadi langsung buy now aja, dan itu langsung udah terintegrasikan dengan payment gateway-nya dari Linkit. Lalu buat kalian di sini brand juga kenapa ini menurut gue sangat unik website ini dibandingkan link in bio pada lainnya. Satu ya jelasnya kan juga bisa taruh link ya segala macam di sini, apapun yang di Linktree Pro bayar di sini pun juga gratis. Kalian bisa cek sendiri. And yang bikin lebih unik lagi adalah kalian tuh sebenarnya bisa langsung bikin afiliasi kalian. Contoh kalau misalnya kalian itu punya teman dan kalian pengen bikin mereka itu afiliatornya kalian bisa taruh mereka punya email, terus kalian bisa taruh kalian punya produk apaan, abis itu kasih tahu affiliate fee-nya, dimana mereka akan langsung mendapatkan notifikasi via email linknya itu, dimana orang bakal beli, Anda mendapatkan komisi 10% juga. Dan kalau misalnya kalian kagak mau repot, kalian masukin aja ke public affiliate. Di public affiliate tersebut, ini cocok juga buat kalian di sini yang afiliator. Kalian bingung, aduh bro gue bingung nih mau beli produk apa ya, kalian tinggal add new blog aja, kalian klik affiliate produk ini. Nah ada sekian banyak barang-barang affiliate yang kalian bisa jualin. Contoh di sini ada Bardi, kalian jualan pet feeder 2,4 juta nih harganya. Kalau misalnya kalian berhasil jualan bisa dapat 600.000 guys. Menurut gue sih lumayan banget. So ini sangat membantu banget menurut gue buat kalian yang bener-bener bingung banget sekarang mau gimana. Coba aja pakai lnk.id ini, karena kalau kalian lihat gue punya Linkit aja kalian bisa notice lah ya kalau misalkan ini beda daripada link di bio pada umumnya. Ada harganya, bisa goyang-goyang, dan fotonya semua menarik ya. Jadi ini gue sih rekomendasiin banget buat pakai Linkit lnk.id. Dan ini semua gratis guys. Seriusan, kalian dibandingkan kalian bikin website habis puluhan ratusan juta, udah pakai ini dulu. Kalau misalkan udah jalan, baru kalian mungkin graduate. Tapi udah dibandingkan mikir kayak apa yang gue harus lakuin, pokoknya kerjain aja apa yang kalian bisa lakuin. Tapi bedanya adalah bukan tautkan keranjang kuning, tapi tautkan kalian punya Linkit lnk.id. Dari ini semua, menurut gue saatnya kalian itu melek mata ke yang namanya digital product. Itu ada produk yang digital. Pada umumnya orang-orang mikirnya adalah e-book, dimana kalian bisa jualan tulisannya kalian bisa jualan kalian punya novel, apapun itu kalian bisa jual dengan berbentuk PDF ke kalian punya followers. Nah uniknya di Linkit tuh kalian juga bisa jualan kalian punya e-book. Kalian tinggal klik aja digital product, abis itu kalian bisa upload kalian punya PDF, ataupun kalian mau masukin kalian punya link Google Drive juga bisa di Linkit. Jadi calon pembelinya kalian kagak bisa tuh dapat linknya kalau misalnya belum bayar. Dan buat kalian yang berasa kayak bro mana mungkin sih digital produk gitu ada yang beli produk seperti ebook, Lightroom Presets, dan YouTube Plus 156 juta rupiah. Percaya sama gue guys, banyak banget yang beli karena gue pribadi sendiri menggunakan Linkit dan ada aja orang yang beli gue punya ebook. Dan buat kalian yang di sini agak skeptis, kalian bisa mulai dengan menggunakan fitur yang namanya Pay as you wish, bayar semau lu. Itu kalian bisa taruh 0 kalau misalkan orang yang bener-bener berasa bahwa kalian punya digital produk sesuatu yang bermanfaat, pasti dibayar guys. Lanjut berhubungan dengan poin-poin sebelumnya, yaitu adalah TikTok series, di mana kalian bisa bikin konten berbayar. Ini juga bisa kalian bikin konten berbayar itu di dalam Linkit. Fungsinya apa gue ngomongin ini lagi karena buat kalian agnostik guys. Jadi kan udah tanggung nih kalian ada di TikTok series. Mendingan konten-konten tersebut kalian ambil, kalian upload ke Linkit, abis itu kalian coba jualan di IG, di YouTube, di Twitter, atau X namanya sekarang. Poinnya adalah dibandingkan kalian cuma diem di dalam ekosistem TikTok doang, mendingan kalian ambil, masukin ke Linkit, abis itu kalian bisa jual di manapun. Kalian jangan berpikir ini cuma jualan kelas doang. Menurut gue semua orang yang pengen bikin konten eksklusifnya, kalian bisa menggunakan fitur e-course ini dalam Linkit. Mau konten apapun itu, kalau misalkan kalian berasa itu eksklusif, kalian bisa taruh di e-course. Jadi orang tuh harus bayar dulu sebelum mereka konsumsi kontennya. Yang namanya paywall content. Berikutnya ada yang namanya paid newsletter, di mana kalian itu bikin konten berbayar juga simpelnya, tapi ini dalam bentuk tulisan. Pada umumnya orang tuh memakai mailing list, tapi kalau misalkan masyarakat Indonesia kayak lebih relevan itu adalah WA group lah, Telegram group lah, Discord group lah. Jadi chat-chat yang berbayar gitu loh. Jadi kalian bisa bikin suatu grup dimana kalau misalnya mereka mau konsumsi grup tersebut dengan mengkonsumsi konten-konten kalian, tulisan-tulisan kalian, mereka tuh harus bayar dulu. Dan sekali lagi buat kalian yang berasa agak skeptis terhadap ini semua, ada yang mau bayar atau kagak, percaya sama gue, you'll never know. Gue sendiri pun, gue yakin banyak dari kalian kagak kenal gue, pasti kalian berasa
Bro, mana ada bro yang mau bayar tulisan lu bro? Percaya sama gue, ada guys. Kalian bisa cek video-video gue sebelumnya. Lanjut, tips berikutnya adalah kalian itu harus langsung agnostik. Ini adalah pelajaran buat kalian. Agnostik itu bukan dalam konteks religi ya guys ya, tapi dalam konteks platform. Jangan ada platform yang kalian dewakan. Dan satu platform gue rekomendasikan untuk kalian sekarang coba juga adalah namanya YouTube guys. Karena YouTube per hari ini, YouTube Shorts itu algoritmanya sangat bagus, terutama buat kalian yang pemula. Dan di YouTube Shorts pun ada AdSense ya. Walaupun AdSense di YouTube Shorts kagak sebesar di YouTube Long Form. Tapi poin besarnya adalah kalian bisa langsung gunain aja YouTube untuk kalian itu mendapatkan AdSense. Buat kalian yang awam terhadap AdSense itu basically saat orang mau ngiklan di kita punya channel via platformnya Google atau Google Ads. Lalu mereka beli keywordsnya, kata kuncinya. Dan saat iklan itu tayang, kita tuh bagi hasil sama YouTube. Lebih detailnya lagi ada di video gue sebelumnya. Ngomongin agnostik, menurut gue kalian harus bikin sistem seperti ini, dimana kalian bikin vertical video aja 9:16 dan abis itu kalian langsung ngeblast ke semuanya. Semuanya guys, seriusan. Mau YouTube, IG Reels, TikTok, bahkan menurut gue X. Kenapa ya? Kalian udah bikin satu format ini dan semua platform yang gue sebutkan kan juga udah support. Jadi mendingan kalian langsung blast aja semuanya. Mungkin terkesan aneh, tapi analoginya seperti ini. Contoh kalau misalnya kalian mempunyai satu produk ya, produk tersebut kalian udah percaya banget. Tapi mungkin nggak kalian itu cuma nge-lock produk tersebut ke satu toko doang. Dimana toko ini kagak bayar kalian untuk eksklusif loh guys. Jadi dibandingkan kalian cuma taruh di satu toko, mending kalian taruh di toko sekian banyak kan ya. Semua platform media sosial ini lihatlah sebagai yang namanya distribution channel. Dan ngomongin distribution channel, pastiin kalian pelajarin semua platform-platform ini. Karena jujur banyak banget yang bisa gue bahas kalau misalnya gue bener mau detail banget. Dimana sebenarnya yang bagi AdSense itu kagak cuma YouTube, ada juga Facebook. Dan bahkan IG Reels pun sekarang juga bisa kalian bikin subscription-nya. Kalian juga bisa dapat video gift dari video IG-nya kalian. Bahkan sekarang di X pun, kalian itu nge-tweet pun, kalau misalnya impression kalian tinggi, itu kalian tuh juga bisa dapat duit. So pastikan kalian coba lihat kalian punya kekuatan itu ada di mana. Kalau misalnya kalian bingung gimana caranya mulainya, gue rekomendasikan seperti poin gue sebelumnya, di mana kalian bikin vertikal aja 9:16, abis itu langsung hajar ke semuanya. Mungkin beneran udah ada yang nonton sampai sini dan udah ngelakuin ini semua. Gue kagak tahu berapa banyak dari kalian yang seperti itu. Tapi gue asumsi ada aja yang bener-bener nonton ini sampai sini dan berasa kayak, bro, gue udah ngelakuin ini semua, tapi omset gue kagak sebesar yang sebelumnya. Di TikTok Shop itu enak, semua tuh seamless, langsung bisa check out, keranjang kuning, free ongkir, subsidi. Wah, kita tuh dulu enak banget bro, sekarang yang lu ngomongin semua gue udah coba, belibet. Well, itu namanya hidup guys, kagak semua naik, terus kadang-kadang bisa turun. Dan sekarang pertanyaan pas turun, apakah kalian tetap pengen menjadikan kreator ini profesi? Kalau misalnya kalian pengen menjadikan kreator ini profesi, menurut gue untuk kalian itu lebih solid, kalian itu harus mempunyai sekian banyak sumber pendapatan. Contoh kalau misalnya kalian udah ngelakuin ini semua dari dulu, kalian itu sampai punya 7 sumber pendapatan, kalau misalnya hilang 1, masih ada 6 kan guys ya. So gue harapin jangan sampai kalian itu mengulangi hal yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi. Dibandingkan kalian berpikir, aduh PR banget bro yang 6 ini, gue balik aja langsung ke TikTok Shop aja. Percaya sama gue, mindset seperti itu justru bahaya buat kalian. Karena kalian itu sangat dependent, sangat bergantung ke satu platform. Toh sekarang juga belum dibuka, saatnya kalian itu coba hal yang baru. Lagian ngapain juga kalian nunggu nganggur gitu kan ya. Belum tentu balik lagi lo TikTok Shop-nya lo. Itu kan hanya spekulasi orang kan ya. Katanya mau bikin aplikasi e-commerce sendiri. Ya kita tahu juga kalau misalkan aplikasi e-commerce sendiri seberapa seamless tersebut. Apakah pakai iframe-nya sekarang. Dimana kalau misalnya iframe sekarang berarti sifatnya statik. Kalau misalnya statik orang-orang mungkin kagak berasa harus langsung beli. Tapi kalau misalnya kagak statik ada automatic refresher-nya. Berarti itu harusnya bikin tambah nge-lag. Ya kita kagak tahu nih seberapa seamless nanti kalau misalkan TikTok Shop yang beda aplikasi itu beneran datang. So dibanding nunggu, mendingan kalian ikut kelas gue ya. Kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue mungkin ada beberapa dari kalian yang baru di channel ini, gue sangat rekomendasikan kalian buat cek video-video gue sebelumnya. Gue ada ngebahas beberapa jargon yang mungkin kalian agak bingung, apa itu retention rate, apa itu AdSense segala macam. Gue ada ngobrol yang detail di video-video gue sebelumnya. Gue juga pengen rekomendasikan kalian untuk coba cek aja, gue punya playlist sama kok bisa terhadap belajar digital marketing dari nol. Itu aja, next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like sama subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.